Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar murid-murid ibu semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, bagaimana? Sudah menunggu-nunggu video part 3 kali ini? Oke. Nah, kita siap belajar pada hari ini? Ya, siap. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai, mari kita mengulang materi kita pada video part 2 kemarin, yaitu membahas tentang apa, Heyo? Iya, video part 2 kemarin membahas tentang panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Apa ya tugas PPKI kemarin? Yaitu untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan perpindahan kekuasaan antara Jepang ke Indonesia. Itu kemarin yang kita bahas ya, ingat kan ya? Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke video part 3 kali ini, yaitu membahas tentang peristiwa Rengas Dengklok. Apa itu Rengas Dengklok? Iya, Rengas Dengklok adalah nama sebuah wilayah di Jawa Barat. Gimana peristiwanya pada kali ini? Oke, siap mulai belajarnya? Oke. Nah, kita mulai dari peristiwa pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, apa yang terjadi pada saat itu? Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Ternyata berita kekalahan Jepang itu, menyerahnya Jepang itu diketahui oleh para tokoh yang ada di Indonesia. Salah satunya adalah Sultan Syahrir. Nah, dia menerima berita tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu tanpa syarat. Lalu dia ingin memberitahukan kepada Soekarno-Hatta. Tapi posisinya Soekarno-Hatta masih berada di Dalat Vietnam seperti yang di part 2 kemarin. Oke, jadi Sultan Syahrir menunggu kedatangan Soekarno-Hatta. Begitu Soekarno-Hatta sampai di Indonesia, Sultan Syahrir segera menemui Soekarno-Hatta. Dia menyampaikan informasi yang diperolehnya, yaitu tentang apa? Bahwa Jepang menyerah kepada sekutu tanpa syarat. Berita itu sudah disampaikan kepada Soekarno-Hatta. Lalu Sultan Syahrir mendesak kepada Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaannya, kemerdekaan Indonesia. Nah, apa ya tujuan Sultan Syahrir kok mendesak Soekarno-Hatta? Apa? Oke, jadi ketika kemerdekaan itu dilaksanakan sesuai dengan perintah Jepang, maka nanti sekutu akan beranggapan bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah pemberian Jepang. Sultan Syahrir tidak ingin seperti itu, makanya dia mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan, yang posisinya pada saat itu Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Sultan Syahrir berkeinginan agar kita merdeka tanpa pemberian dari Jepang. Sudah paham dari sini? Oke. Nah, namun hasilnya apa yang terjadi murid-murid ibu? Ternyata Soekarno-Hatta menolak apa yang diusulkan oleh Sultan Syahrir. Nah, apa alasannya? Soekarno-Hatta ingin bahwa kita merdeka sesuai dengan perjanjian dengan pihak Jepang. Walaupun Jepang sudah menyerah kepada sekutu, namun militernya atau pasukan militernya kan masih berada di Indonesia. Apa yang akan terjadi nanti? Jadi Soekarno-Hatta tidak ingin sesuatu terjadi dengan rakyatnya. Jadi dia ingin tetap melaksanakan kemerdekaan sesuai kesepakatan. Jadi dia menolak apa yang diusulkan oleh Sultan Syahrir. Lalu apa peristiwa berikutnya ya? Jadi para pemuda tidak berhenti dari sini. Para pemuda melakukan rapat murid-murid ibu. Rapat apa ya? Rapat para pemuda. Ada Soekarni, Khairul Saleh, dan lain-lain. Di sana mereka melakukan rapat kurang sekitar mau menjelang 16 Agustus 1945. Mereka melakukan rapat yang dimana hasilnya adalah mereka akan membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok yang kita bahas tadi itu. Jadi Rengas Dengklok berada di mana? Ada di Karawang, Jawa Barat.
Tujuannya apa ya Soekarno-Hatta dibawa ke sana? Untuk mengamankan Soekarno-Hatta dari pengaruh Jepang. Itulah tujuan para pemuda. Nah, akhirnya pada pukul 16 Agustus pagi, sekitar pukul setengah 5 pagi, Soekarno-Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Nah, sesampainya di Rengas Dengklok, Soekarno-Hatta disambut baik oleh pasukan peta yang pada saat itu dipimpin oleh Sudanjo. Nah, ketika berada di sana, Soekarno-Hatta lagi-lagi didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Namun lagi-lagi dan lagi Soekarno-Hatta menolak apa yang sudah diinginkan oleh para pemuda. Dia masih bersikukuh, masih sesuai dengan apa yang sudah dipegangnya, yaitu ingin memproklamasikan kemerdekaan sesuai yang sudah disepakati. Kalaupun ingin memajukan atau mengubah tanggal yang sesuai disepakati kemarin, maka harus melalui kesepakatan dengan PPKI, harus melakukan musyawarah lagi. Tidak seenaknya sendiri Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Di tengah-tengah perdebatan antara Soekarno-Hatta dan para pemuda, datanglah itu Ahmad Subarjo yang pada saat itu sebagai siapa? Penasehat. Datanglah Ahmad Subarjo dengan sekretaris pribadinya. Nah, di tengah perdebatan itu datang Ahmad Subarjo. Lalu dia memberitahu kepada Soekarno-Hatta bahwa berita menyerahnya Jepang kepada sekutu tanpa syarat itu adalah benar. Memang benar-benar terjadi. Jadi berita itu disampaikan oleh Ahmad Subarjo kepada Soekarno-Hatta. Nah, lalu Ahmad Subarjo menyampaikan kepada Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Dengan jaminan nyawanya sendiri, nyawanya Ahmad Subarjo, agar segera memproklamasikan kemerdekaan selambat-lambatnya besok, yaitu besok pada tanggal berapa? 17 Agustus, selambat-lambatnya pukul 12, Soekarno-Hatta harus segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, mendengar apa yang sudah disampaikan Ahmad Subarjo, karena posisinya waktu itu Ahmad Subarjo adalah penasehat, maka Soekarno-Hatta akan melaksanakan apa yang sudah disampaikan tersebut. Nah, maka Soekarno-Hatta bersepakat bahwa akan segera memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, posisinya sekarang Soekarno-Hatta masih di Rengas Dengklok. Oleh karena itu, Soekarno-Hatta segera dipulangkan kembali, segera diantarkan kembali ke Jakarta untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, sudah selesai kita materi kali ini. Jadi, peristiwa Rengas Dengklok tersebut adalah peristiwa dibawanya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok untuk didesak agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Sudah paham murid-murid Ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga paham ya. Nah, sekarang sebelum Ibu akhiri, Ibu ingin memberikan tugas kepada kalian semua. Apa ya tugasnya? Ayo. Sudah siap menerima tugas dari Ibu? Oke, nah sekarang tugasnya adalah coba cari, karena tadi banyak sekali tokoh pemuda ya yang melakukan rapat, mempersiapkan Soekarno-Hatta mau dibawa ke Rengas Dengklok. Nah sekarang tugasnya adalah sebutkan nama-nama tokoh pemuda yang melakukan persiapan atau rapat atau sidang tadi, rapat para pemuda untuk mempersiapkan dibawanya Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Siapa saja tokoh pemudanya itu? Silahkan kalian tuliskan di buku tugas kalian. Jangan lupa nanti kirim ke Ibu. Oke, bisa dipahami? Nah, akhirnya cukup sekian materi kita pada kali ini tentang peristiwa Rengas Dengklok. Ibu akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.